Gerombolan tank Rusia acak-acak Donbas, benteng pasukan Ukraina jebol. Tank tempur utama atau MBT T-90M militer Rusia menjadi salah satu senjata yang menjadi momok menakutkan bagi pasukan Ukraina. Menurut kabar terbaru, unit tank armada Vladimir Putin berhasil menghancurkan benteng militer Ukraina di wilayah Donbas. Adalah unit kavaleri distrik militer barat Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF yang melibas pasukan Ukraina usai menerima laporan pengintaian. Sebelum menggerakkan tank T-90M, pasukan kavaleri distrik militer barat, pesawat tanpa awak atau drone, pengintai lebih dulu menunjukkan titik koordinat benteng tentara Ukraina. Segera setelah lokasi diketahui, satu kompi tank T-90M langsung menjalankan misi tempurnya. Komandan kompi tank distrik militer barat yang memimpin serbuan memastikan jika pasukannya menembakkan 4 peluru kaliber 125 mm ke basis pasukan Ukraina. Akibatnya markas Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU di Donbas hancur, sementara sejumlah prajurit militer Ukraina juga dikabarkan tewas. Belum lagi kerugian peralatan yang rusak dalam serangan Rusia. Kami menembakkan 4 peluru, targetnya hancur, ucap Komandan kompi tank yang identitasnya dirahasiakan. Saat bertugas kami menerima koordinat target dan melakukan misi tempur. Di bawah penyesuaian drone, mereka menyebabkan kekalahan pada tenaga musuh, katanya dilansir Viva Berita dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Sebagai informasi, T-90M adalah salah satu tank tempur utama militer Rusia. Meski masuk dalam tank generasi ketiga, Rusia masih memproduksi T-90 hingga saat ini. Tank T-90M adalah varian terbaru yang dibangun oleh perusahaan industri pertahanan Rusia Uralvagonzavod. Dengan mesin diesel berkekuatan 1130 tenaga kuda, tank T-90M mampu melaju dengan kecepatan 60 km per jam dan menjangkau jarak maksimal 550 km. Khusus untuk T-90M, tank ini diperkuat oleh senjata utama yakni Meriam 246 Smoothbore 125 mm dengan modul turret mutakhir. Tank ini mampu membawa total 43 peluru. Telah menewaskan 200 pasukan terjun payung Rusia. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Distrik Administratif Luhansk, Ukraina, Serhiy Haidai. Dalam unggahan telegramnya, Haidai mengatakan serangan itu diluncurkan ke sebuah hotel yang dijadikan markas militer oleh Moskow di kota Kadivka. Klaim ini datang ketika kemajuan Rusia di wilayah timur Ukraina dilaporkan mandek. Unggahan Haidai termasuk gambar-gambar bangunan yang dilanda perang yang menurutnya telah digunakan tentara Rusia sebagai pangkalan sejak 2014. Tulis laporan Newsweek mengutip telegramnya. Ini bukan kali pertama Haidai melaporkan serangan ke pangkalan militer Rusia di Kadivka. Juni lalu ia menyebut militer Ukraina juga telah menghancurkan sebuah pangkalan di kota itu yang digunakan oleh tentara bayaran Rusia Wagner Group. Militer Ukraina telah memerangi separatis yang didukung Kremlin di Luhansk dan distrik administratif Donetsk di dekatnya sejak 2014. Saat itu Rusia juga mencaplok wilayah semenanjung Crimea dari kedaulatan Kiev. Sementara Rusia telah berhasil mengambil alih kota-kota utama di Luhansk selama musim panas. Kremlin baru-baru ini mengatakan bahwa mereka memperlambat serangannya untuk mengurangi korban sipil. Namun langkah ini dikritisi oleh Barat. Mereka menduga alasannya adalah kerugian besar yang diderita oleh militer Rusia. Serangan Donbas membuat kemajuan minimal dan Rusia mengantisipasi serangan balik besar-besaran di Ukraina, kata Kementerian Pertahanan Inggris dalam sebuah tweet pada hari Selasa. Secara operasional, Rusia menderita kekurangan amunisi, kendaraan, dan Serhiy Zamolenko 49 tahun dulu berjualan ikan di pasar Kasivyar Bakhmut, Ukraina. Tetapi ketika invasi Rusia di Ukraina semakin mendekati wilayah tempat tinggalnya, ia memindahkan kios kecilnya ke pinggir jalan di luar kota Donbas. Pertempuran saat ini berjarak kurang dari 10 km dari kota itu dan gemuruh artileri dapat terdengar pada siang dan malam hari. Kedua sisi. Peluru sudah berkali-kali jatuh di sebelah kios ikan Zamolenko, di mana yang terakhir terjadi pada Kamis lalu. Tentu saya takut di sini, katanya kepada wartawan VOA, tapi kemana lagi saya harus pergi? Ia harus bersikeras memberitahu wartawan VOA ikan asap yang diprosesnya selama 5 hari. Seperti banyak orang di wilayah Donbas di Ukraina Timur, Zamolenko merasa bertahan di tempat tinggalnya. Di saat-saat bagian besar orang sudah melarikan diri sejak lama sebagai tindakan patriotisme. Saya tinggal di sini karena ini tanah air saya, kata Zamolenko. Saya dari sini. Di sini bukan tempat warga Rusia. Selain perlawanan, hal lain yang dapat terlihat jelas di Donbas adalah keputusasaan. Banyak warga yang tinggal di zona perang itu sebelumnya sudah hidup dalam kemiskinan atau berusia lanjut dan dalam kondisi yang lemah. Sekarang mereka kini hidup melarat. Tidak ada lagi pekerjaan bagi para warga, dan aliran listrik serta air dan pemanas juga telah terputus. Semua akses tersebut hilang bersama bangunan yang hancur dan warga yang melarikan diri.
Kemana saya harus pergi? Tanya Lyudmila Malinovka, 52 tahun dari bunker umum di Bakhmut, kota di Donbas yang selama 6 bulan terakhir menyaksikan pertempuran sengit dalam perang Rusia di Ukraina. Tidak ada yang membutuhkan saya, katanya. Malinovka tampak tabah saat berbicara tentang kesulitan fisik yang ia alami, tetapi akhirnya ia tak kuasa menahan tangisnya ketika berbicara mengenai harapan. Satu-satunya hal yang ia impikan adalah agar perang Rusia-Ukraina dapat segera berakhir. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena kami tidak bisa mendapatkan kabar secara online, ujarnya sambil berusaha menahan isak tangis. Perjalanan menuju bunker tersebut sangat berbahaya, namun Malinovka tetap mengunjungi bunker itu untuk mendapatkan kabar terbaru dan agar ia tidak merasa sendiri. Bunker tersebut memasuk warga dengan makanan dan air minum. Para pekerja bantuan juga tengah membangun kamar mandi untuk para warga yang sudah tidak memiliki akses terhadap air bersih. Banyak dari warga Bakhmut yang sudah tidak mendapatkan pasokan air selama berbulan-bulan. Bakhmut hanya berjarak sekitar 2 km dari area di mana tentara Ukraina bertempur dengan pasukan Rusia. Artileri dan senjata-senjata lainnya telah memasuki setiap jengkal dari kota itu. Para warga Bakhmut mengaku bahwa situasi sunyi yang bebas dari suara tembakan di kota tersebut hanya berlangsung selama 10 menit setiap harinya. Kami hanya bisa merasakannya, kata Malinovka. Pertempuran di garis depan tengah membara. Beredar video di media sosial yang memperlihatkan ganasnya serangan dari tank milik Rusia, di mana tank tersebut membombardir benteng pertahanan milik pasukan Ukraina di wilayah Maryinsky. Bahkan terdapat ledakan yang lebih dari 1 kali menghancurkan posisi pasukan Kiev. Hal itu tampak dalam video yang beredar di Telegram pada Senin 2 Oktober 2023. Dalam video itu memperlihatkan detik-detik penghancuran benteng Ukraina di wilayah Maryinsky. Terlihat bahkan Rusia benar-benar tak membiarkan pasukan Kiev melakukan perlawanan. Terhitung lebih dari 10 kali serangan dilayangkan dari tank distrik militer selatan, asap pun terlihat mengepul di beberapa tempat di wilayah tersebut. Ledakan demi ledakan pun terus terjadi dan meluluh lantakan titik pertahanan Ukraina. Alhasil, militer Kiev mengalami kerugian besar akibat serangan ini. Rusia pun melaporkan secara total telah menghancurkan 483 pesawat Ukraina dan 250 helikopter. Selain itu ada 7.134 kendaraan udara tak berawak. 439 sistem rudal anti pesawat mampu dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis bahwa 440 tentara Rusia dihabisi dalam sehari, sehingga secara total 278.500 prajurit Rusia tewas sejak awal konflik hingga hari ke-586.